dari kelompok 7 akan membuat video tentang pemeriksaan dan pemeliharaan jauh rasa. Kami dari PT Mitra Tambang Nusantara, perkenalkan nama saya Cik Saka Ramadan, saya Yonanda. Saya Dubina Arefa sebagai teknisi pemeliharaan. Saya Muna Desabete Semenjuntak sebagai admin dan moderator. Selamat pagi dan salam keselamatan kerja. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hasil kegiatan pemeriksaan dan pemeliharaan harian atau P2H pada unit Job Tracer yang berada di area Crescent Plan PT Mitra Tambang Nusantara. Kegiatan pemeliharaan dan pemeriksaan ini merupakan salah satu upaya perusahaan untuk memastikan seluruh peralatan produksi berada dalam kondisi aman, andal, dan siap digunakan. Selain menjaga keandalan alat, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja, mencegah kerusakan yang lebih besar, dan menjaga kelancaran proses produksi. Pemeriksaan dilakukan oleh tim workshop bersama tim K3 sesuai dengan prosedur inspeksi yang berlaku di perusahaan. Pada inspeksi kali ini ditemukan beberapa kondisi yang memerlukan tindakan segera sehingga dilakukan inspeksi darurat atau tidak terencana. Selanjutnya hasil pemeriksaan akan kami sampaikan secara rinci. Sebelum kegiatan inspeksi dilakukan, seluruh personel telah mengikuti briefing keselamatan kerja. Seluruh anggota tim juga telah menggunakan APD lengkap berupa helm safety, wheel pad, sepatu safety, sarung tangan, dan kacamata safety. Selain pengguna APD, area kerja juga telah diperiksa untuk memastikan tidak terdapat potensi bahaya yang dapat mengganggu proses inspeksi. Kami memastikan bahwa kegiatan inspeksi dilakukan sesuai prinsip keselamatan kerja dan prosedur perusahaan. Setiap temuan yang ditemukan selama inspeksi wajib dicatat dan dilaporkan agar dapat segera ditindaklanjuti. Dokumentasi pekerjaan juga disiapkan sebagai bukti bahwa seluruh proses dilakukan sesuai standar yang berlaku. Pada tahap awal, saya melakukan pemeriksaan visual terhadap kondisi umum Job Tracer. Pemeriksaan dimulai dari area sekitar unit untuk memastikan kondisi lingkungan kerja aman dan tidak terdapat material yang dapat mengganggu proses inspeksi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada rangka utama cruiser, hopper, jaw plate, toggle plate, sistem hidrolik, bearing, dan sistem penggerak lainnya. Saya juga memeriksa adanya indikasi kebocoran oli, retakan komponen baut yang longgar, serta kondisi kerusakan pada komponen utama. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan checklist P2H yang telah disiapkan sebelumnya. Selain pemeriksaan visual, tim juga melakukan evaluasi terhadap kondisi operasional unit berdasarkan laporan operator dan riwayat pemeliharaan sebelumnya. Data tersebut digunakan untuk mengetahui apakah terdapat gejala kerusakan yang sudah muncul sebelum inspeksi dilakukan. Dalam kegiatan ini, kami fokus pada komponen-komponen kritis yang berpengaruh langsung terhadap proses penghancuran material. Setiap temuan diperiksa kembali dan memastikan tingkat kerusakan dan potensi dampaknya terhadap operasional unit. Temuan inspeksi dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya keretakan pada komponen toggle plate. Komponen ini memiliki fungsi penting dalam sistem kerja jauh tracer karena berperan dalam meluruskan gaya kehancuran dari mekanisme penggerak menuju jauh plate. Retakan yang ditemukan berpotensi menyebabkan kegagalan komponen apabila unit tetap dipaksakan beroperasi. Selain itu ditemukan adanya kebocoran oli hidrolik pada sistem penyetel atau adjusting wedge. Kebocoran terlihat pada bagian sambungan sistem hidrolik dan menyebabkan adanya rembesan oli di sekitar komponen. Setelah dilakukan analisis awal, kami menyimpulkan bahwa kedua temuan tersebut tidak dapat diabaikan. Apabila toggle plate yang rata tetap digunakan, maka terdapat resiko komponen patah saat unit beroperasi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan downtime yang lebih lama serta kerusakan pada komponen lain. Sementara itu, kebocoran oli hidrolik dapat mengurangi tekanan sistem hingga mempengaruhi kinerja adjusting wedge, selain berdampak pada performa alat. Bocoran oli juga berpotensi menimbulkan bahaya slip di area kerja. Dari sisi keselamatan kerja, temuan tersebut dikategorikan sebagai kondisi yang harus segera ditangani. Potensi bahaya yang muncul bukan hanya kerusakan alat, tetapi juga risiko terhadap pekerja yang berada di sekitar area tracer. Karena itu kami merekomendasikan penghentian sementara operasional unit sampai seluruh perbaikan selesai dilakukan.
Keputusan ini diambil untuk memastikan tidak ada pekerja yang terpapar risiko akibat kerusakan yang ditemukan. Setelah menerima laporan hasil inspeksi, saya memutuskan untuk menghentikan sementara operasional Jawa Prasa. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi teknis dan pertimbangan keselamatan kerja. Kami tidak ingin mengambil risiko dengan tetap mengoperasikan unit yang mengalami kerusakan pada komponen penting. Sebagai tindakan pengendalian sementara, tim memasang tanda peringatan bertuliskan "Jangan do not operate" pada unit. Selain itu, area sekitar unit diberikan pembatas agar tidak ada personel yang mengoperasikan alat sebelum perbaikan selesai dilakukan. Seluruh tindakan tersebut dicatat dalam laporan inspeksi darurat sebagai bagian dari pengendalian risiko. Tindakan perbaikan. Setelah unit diamankan, tim mekanik melakukan persiapan pekerjaan perbaikan. Langkah pertama adalah mengisolasi sumber energi menggunakan prosedur lockout, takeout, dan loto. Prosedur ini dilakukan untuk memastikan unit tidak dapat dihidupkan selama pekerjaan berlangsung. Selanjutnya dilakukan pembongkaran komponen yang mengalami kerusakan. Pada tahap perbaikan togo bag yang retak dilepas dari unit dan diganti dengan komponen baru sesuai spesifikasi pabrikan. Proses pemasangan dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan posisi dan pemasangan komponen sesuai standar. Setelah pergantian selesai dilakukan, seluruh baut dan pengikat diperiksa kembali untuk memastikan tidak ada pelonggaran. Untuk sistem hidrolik adjusting wedge, tim melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh jalur hidrolik. Ditemukan adanya komponen yang mengalami keausan sehingga menyebabkan kebocoran oli. Komponen tersebut kemudian diganti dan seluruh sambungan diperiksa kembali. Setelah perbaikan selesai, dilakukan sistem uji dan untuk memastikan tidak ada lagi kebocoran. Uji fungsi dan re-inspection. Setelah seluruh pekerjaan selesai dilakukan, re-inspection terhadap area perbaikan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh komponen telah terpasang dengan baik dan tidak ada alat kerja yang tertinggal di area ini. Selanjutnya dilakukan uji fungsi unit. Selama pengujian, kami menentukan kondisi touch plate, sistem hidrolik, getaran unit, suara operasi, dan performa crusher secara keseluruhan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh sistem bekerja dengan normal. Dari hasil inspeksi ulang tidak ditemukan lagi kebocoran oli hidrolik. Area kerja juga telah dibersihkan dan dikembalikan ke kondisi aman. Seluruh dokumentasi perbaikan telah dilengkapi dan disimpan sebagai aset perusahaan. Berdasarkan hasil inspeksi, tindakan pengamanan, proses perbaikan, dan pengujian ulang yang telah dilakukan, maka Jawa Prasa dinyatakan layak untuk dioperasikan kembali. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja sesuai prosedur dan mengutamakan keselamatan kerja. Semoga kegiatan inspeksi dan pemeliharaan seperti ini dapat terus meningkatkan keandalan alat serta mendukung target produksi perusahaan. Keselamatan kerja Nomor 1. Zero accident Pasti bisa. Salam keselamatan kerja. Nah, sekian video laporan pemeriksaan dan pemeliharaan Jawa Prasa dari kelompok 7. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.